Selamat sore sahabat Marguna Wirawan, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin membahas yaitu stressing pembuahan vanili ya. Jadi ini penting ya bagi teman-teman ya, dan jangan sampai salah ya. Kita harus tahu ya stressing pembuahan vanili itu seperti apa ya. Jadi stressing pembuahan vanili itu dapat dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu stressing buatan ya, stressing buatan entah itu potong pucuk, potong sulur ataupun sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah stressing alam ya, stressing alam. Stressing alam itu adalah stressing saat musim kemarau ya. Jadi bantuan musim kemarau ya, karena suhu udara tinggi ya, tanah kering, itu yang disebut dengan stressing alam ya. Jadi di sini kita akan membahas ya, biar teman-teman tahu ya. Jadi kalau stressing buatan ini ya teman-teman ya, stressing buatan ini hanya untuk mempercepat pembungaan vanili ya, dan itu pun harus dapat bantuan dari stressing alam. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika vanili tidak di stressing buatan, itu bisa berbuah? Tentu itu bisa berbuah ya, karena dia akan mendapatkan stressing alam ya, stressing alam. Jadi itu untuk mempercepatnya hanya tergantung sulur yang siap buah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lakukan stressing buatan, jadi yaitu akan lebih cepat ya. Jadi di sini hal yang terpenting ya, yang perlu teman-teman ketahui dan jangan sampai salah, itu adalah perpaduan antara stressing buatan dengan stressing alam ya teman-teman ya. Meskipun kita melakukan stressing buatan tapi tidak mendapatkan stressing alam, jadi untuk vanili itu sulit ya untuk berbunga ya teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh vanili stressing buatan ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi yang disebut dengan stressing buatan adalah yang seperti ini ya, yang seperti ini. Ini dilakukan pemotongan sulur-sulur ya, ini menggantung seperti ini. Tujuannya stressing buatan ini adalah untuk mempercepat pembuahan ya, ini untuk mempercepat pembuahan. Itu pun juga dibantu dengan stressing alam ya, dibantu dengan stressing alam pada saat musim kemarau. Jadi yang di stressing buatan ini akan lebih cepat ya, akan lebih cepat untuk berbunga ya. Ini yang sudah pernah berbuah ya, sudah dipetik hari kemarin ya, dan ini menunggu untuk berbuah berikutnya teman-teman ya. Bisa disimak, jadi tanamannya seperti ini ya. Ini stressing buatan ya. Baik, jadi ini adalah contoh vanili yang tidak saya lakukan stressing buatan ya teman-teman ya. Jadi ini akan saya lakukan stressing alam ya, stressing alam. Jadi tanaman vanili ini cuma sulurnya yang diatur ya, sulurnya yang diatur biar dia tuh menggantung ya, menggantung ya, menggantung. Kemudian kalau pucuk sudah mau menyentuh tanah, kita letakkan saja ya, di atas ya. Ini rata-rata kurang lebih 30 sampai dengan 40 cm ya, biar dia tidak menyentuh tanah dan merambat ke atas. Ini biar menggantung, dan nanti tujuannya biar vanili itu bisa berbuah dan berbuahnya lebat ya teman-teman ya. Dan ini hanya memerlukan stressing alam saja ya. Ini juga stressing vanili. Nanti yang akan saya gunakan adalah stressing alam ya, stressing alam. Nah itu adalah dua jenis ya,
dua jenis tanaman, stressing buatan dan akan saya gunakan stressing alam. Jadi seperti di belakang ini yang sistem baru ya, itu yang menggunakan paranet ya. Saat musim kemarau itu penyiraman vanili itu dikurangi ya teman-teman ya, atau jangan menyiram sebelum ya keluar tandan bunga pada sudut-sudut vanili. Jadi kalau kita melakukan stressing buatan ya, itu sistem paranet modern ataupun konvensional, kalau kita melakukan penyiraman tanah tetap lembab, jadi sulit akan berbunga dan itu juga akan sia-sia ya buat teman-teman ya. Jadi kalau kita mau vanili kita siap untuk produksi ya, jadi penyiraman itu harus diatur, ataupun jangan lakukan penyiraman sebelum tandan bunga itu keluar, dan siramlah vanilimu ketika tandan bunga sudah keluar ya, agar batang vanili itu tidak pucat ya saat dia tuh sudah berbuah, dan buah itu akan maksimal dan bagus ya teman-teman ya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu dipahami, dan itu adalah kunci keberhasilan ya dalam membuahkan vanili. Dan semoga ya bermanfaat ya bagi teman-teman dimanapun berada ya, karena di sini saya sudah belajar kalau vanili itu berbuah di musim hujan itu tentu bisa ya teman-teman ya. Nanti saya akan bikinkan videonya itu jika vanili di musim di curah hujan tinggi itu biar bisa berbuah ya. Jadi kalau pembungaan di luar musim ya, itu masih saya dalam proses pembelajaran. Nanti kalau sudah dapat ilmunya dan saya akan terapkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tonton ya videonya saya sampai habis, dan jangan lupa ya bantu support channel Malguna Wirawan ya, agar bisa berkembang dan membuat video-video yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman para pecinta tanaman vanili dimanapun berada. Selamat sore, selamat beraktivitas ya, masih tetap di rumah saja, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman.